Gara-gara suka sama Ustadz Khalid Basalamah ya, gua dibilang Wahabi, gua dibilang metal Wahabi. Ini agak kacau ya. Wahabi itu tuh sebenarnya apa sih? Dan kok yang sering mengatakan Wahabi ini malah suka menfitnah ya? Fitnahnya kejam lagi. Terjadi apa? Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin gue tanya ya, apakah Ustadz Khalid Basalamah itu pernah mengatakan kalau dia itu Wahabi? Masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Kan nggak pernah ya. Nanti gue share aja videonya biar lu paham sih sebenarnya arti dari Wahabi itu ya. Kelompok ini tuh banyak ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karena pemahaman pemurnian tauhidnya yang keras. Keras ya, keras. Cek Ustadz Khalid Basalamah, apakah dia orang yang keras dibandingkan dengan mereka yang memfitnah beliau. Bukan orang biasa aja yang fitnah Ustadz Khalid Basalamah, tapi sekelas ulama ataupun ustadz. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Karena faktor kesombongan. Oke, gue pernah lihat sedikit video ya. Dia mengatakan ya memang dia beda, tapi dia tidak bermusuhan. Oke, tapi ada juga video yang dia itu berdakwah dan mengatakan bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah itu Wahabi, dan itu di depan jamaahnya. Nah, itu poin yang sangat buruknya. Secara tidak langsung dia itu telah mendoktrin jamaahnya untuk membenci Ustadz Khalid Basalamah. Sebenarnya kalau nggak suka tuh ya udah ya biarin aja, dan juga jangan memprovokasi orang. Padahal ya lu kan ulama ya. Gue memaklumi kenapa orang seperti gue aja ya itu disebut metal Wahabi, karena menyukai Ustadz Khalid Basalamah. Karena lu udah terdoktrin. Yo guys, balik lagi bareng channel gua ya, yang katanya channel sampah ya. Oke, nggak apa-apa ya, biarin aja. Yang penting otak gua itu isinya bukan sampah ya. Nah, kalau orang yang komen seperti itu, jelas, fix 100% otaknya isinya sampah semua. Karena apa? Karena apa yang dikatakannya atau yang dikeluarkan sama orang tersebut itu tuh menjelaskan bahwasannya itulah isi otaknya. Sampah. Oke, lanjut, kenapa gue bikin konten seperti ini ya? Nah, itu dikarenakan kemarin di video gue sebelumnya itu gue menyatakan bahwasanya ya Ustadz Khalid Basalamah ini adalah salah satu ustadz kesayangan gue. Kemudian tiba-tiba ada yang komentar mengatakan bahwasanya wah, metal Wahabi nih. Nah, di situ tuh gue bingung ya, kok Wahabi ya? Kemudian gue cek apa itu Wahabi dan apa hubungannya dengan Ustadz Khalid Basalamah, dan ternyata banyak banget yang fitnah Ustadz Khalid Basalamah kalau beliau itu adalah Wahabi, guys. Habis itu gue kesal dong dan mencari tahu apa sih sebenarnya arti dari Wahabi itu ya. Kemarin gue sempat lihat beberapa ustadz menjelaskannya ya. Mungkin gue akan tampilin mungkin secara umumnya aja ya. Nah, Wahabi ini adalah gerakan tauhid Islam yang didirikan oleh bin Abdul Wahab, dan kelompok ini tuh banyak ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karena pemahaman pemurnian tauhidnya yang keras. Keras ya, keras. Cek Ustadz Khalid Basalamah, apakah dia orang yang keras dibandingkan dengan mereka yang memfitnah beliau. Siapa yang lebih keras? Yang suka marah-marah. Oke, lanjut. Nah, setelah gue searching ya, setelah gue mencari tahu tentang Wahabi itu, dan gue cocokin sama Ustadz Khalid Basalamah, dan ternyata ya jauh ya dari karakter Ustadz Khalid Basalamah. Dari cara dia menjelaskan ajarannya juga, ya dia mengeluarkan kata-kata yang baik terus, kata-kata yang ramah, kata-kata yang indah, kata-kata yang tidak melukai orang lain ya. Karena dia tahu dia adalah ulama. Dan ulama itu tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain ataupun menghina orang lain. Nah, mungkin kalau orang yang hanya mengenal beliau itu dari luarnya aja, dari video-video pendek yang disebarin aja, ya gue memaklumin sih kenapa beliau itu difitnah ya. Soalnya kenapa ya bukan orang biasa aja yang fitnah Ustadz Khalid Basalamah, tapi sekelas ulama ataupun ustadz. Bahkan ada juga ulama yang kondang ya, yang mungkin sedang viral saat ini. Nah, itu jelas-jelas memfitnah Ustadz Khalid Basalamah dengan mengatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini adalah Wahabi, dan dampak dari perkataannya itu adalah buruk.
Karena apa? Karena secara tidak langsung ulama tersebut kan dipercaya. Jadi itu akan mendoktrin pikiran-pikiran dari murid-murid beliau, dan murid-murid beliau akan menanamkan emosi kebencian terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Dulu Raffi Ahmad ngaji sama saya. Sempat kita sama-sama punya job jadi bintang iklan kopi. Saya, Raffi, Nagita. Raffi mulai ngaji sama saya. Orang-orang NU bilang apa? Ah, Miftah sok ngartis. Kemudian apa? Saya agak menjauh dari Raffi Ahmad. Yang terjadi apa? Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah yang berbeda pendapat dengan saya soal wayang sebelum Ramadan. Begitu Raffi digandeng Khalid Basalamah, orang-orang NU bilang, "Loh, kepiye to, Gus? Kok Raffi Ahmad digandeng karo orang Wahabi?" Kuwi yo goblokmu. Aku gandeng karo artis mau arani sok ngartis. Begitu dia kita tinggalkan digandeng oleh orang Wahabi, kita pusing, Mas. Maksud saya apa? Ini PR bagi teman-teman Ansor. Ayo tole, dadi wong NU ki sing kompak. Apakah mereka itu semua bodoh? Tentu saja tidak, karena ada orang sekelas ulama tadi ya, sekelas yang ilmunya dikatakan tinggi tadi, juga memfitnah beliau dan juga secara tidak langsung mendoktrin orang-orang untuk memfitnah Ustadz Khalid Basalamah juga. Itu kan bukan orang bodoh ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Ini menurut gue aja ya, itu karena faktor kesombongan. Dulu Raffi Ahmad ngaji sama saya. Sempat kita sama-sama punya job jadi bintang iklan kopi. Diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa gue bilang sombong? Soalnya secara tidak langsung mereka itu ingin mengatakan bahwasanya ajaran Islam yang paling benar itu adalah ajaran yang mereka pahami. Kemudian masuklah kesombongan ke dalam diri mereka sehingga mereka berani menyalahkan cara beragama orang lain. Mereka tuh ingin semua orang tuh mengikuti ajaran agama yang mereka pahami ya, dan menolak paham yang berbeda dengan yang mereka ajarkan. Oke, gue pernah lihat sedikit video ya. Dia mengatakan ya memang dia beda, tapi dia tidak bermusuhan. Oke, tapi ada juga video yang dia itu berdakwah dan mengatakan bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah itu Wahabi, dan itu di depan jamaahnya. Nah, itu poin yang sangat buruknya. Secara tidak langsung dia itu telah mendoktrin jamaahnya untuk membenci Ustadz Khalid Basalamah. Sebenarnya kalau nggak suka tuh ya udah ya biarin aja, dan juga jangan memprovokasi orang. Padahal ya lu kan ulama ya, penceramah tentang agama ya. Seharusnya omongin aja yang baik-baik aja dan berprasangka baik aja terus kepada siapapun. Nah itu. Apalagi ini sangat menyakitkan ya menurut gue ya. Masalah Salafi Wahabi ini istilah ya Allah. Ini fitnah teman-teman. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebenarnya gue dulu tuh pengen bikin konten-konten seperti ini ya. Cuman masih gue tahan-tahan ya. Tapi lama-kelamaan di sini ya kayaknya gue juga harus bersuara ya. Dan menyuarakan hal-hal yang menurut gue benar. Karena gue sedikit bisa untuk berbicara di depan kamera. Jadi gue memanfaatkan hal tersebut untuk menyuarakan hal yang gue anggap benar. Namun gue juga harus hati-hati supaya tidak menghujat orang lain yang mungkin membenci orang-orang yang gue suka ataupun yang membenci akun gue. Oke, mungkin untuk memperkuat kata-kata gue akan share kepada lu semua video dari Ustadz Khalid Basalamah ini ya, yang mengatakan dia itu merasa difitnah oleh kalian semua karena dia bukan Wahabi dan dia juga tidak paham apa itu Wahabi. Oke, kita langsung cek videonya. Fitnah itu dosa besar guys, apalagi lu bertitel ulama ya. Tahu kan yang mana dosa dan tidak. Nih, gue putar ini videonya ya. Ini jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah ya yang di videonya. Tentang dia disebut Wahabi oleh kalian yang membenci Ustadz Khalid. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah ya Allah. Ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu tradisional gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini?
Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia. Antum bilang itu Wahabi? Subhanallah ini. Benci doa itu namanya haji. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan? Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini ini dalilnya, Imam Ahmad bilang begini ini dalilnya, Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajarannya tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah, yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengerin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga.
Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemuliaan Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Ah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya, bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan? Hukumnya begitu. Orang mencuri, yang ini. Kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum. Tak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh, kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, ini sudah jauh. Kalau Allah, kalau Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allahu alam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaanmu. Nah betul kan, jatuhnya lu semua itu fitnah. Karena Ustaz Khalid aja itu nggak tahu itu tuh apa Wahabi. Jadi dasar gua ngomong seperti ini, kalau lu itu fitnah ya jelas. Beliau tidak merasa dan lu memfitnah. Jadi jelas di sini ya bahwa lu semua itu fitnah. Gua agak heran ya sebenarnya. Padahal gua yang orang biasa ini ya, dan titel pendidikan gue juga nggak tinggi, ya biasa-biasa aja ya. Nah, tapi gue paham maksud dari Ustadz Khalid Basalamah. Beliau itu hanya orang yang sangat berhati-hati ya. Beliau hanya ingin melakukan hal yang itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya contoh gini aja ya, rokok ya. Mungkin beliau pernah mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Nah, haramnya itu adalah haram untuk dirinya sendiri. Nah, beliau ini yang gue pahami adalah beliau itu tidak mau ke yang ragu-ragu ya, atau bisa kita sebut dengan makruh ya. Nah, makruh ini kan boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Nah, makruh ini kan ibaratnya tuh di tengah-tengah ya. Nah, beliau ini orangnya itu lebih kepada memilih hal yang memang benar-benar fix diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena beliau juga tidak tahu apakah itu tuh dosa ataupun enggak. Nah, makanya beliau memutuskan untuk ya mengikuti hal-hal yang memang diajarkan Nabi aja, yang benar-benar diajarkan Nabi aja. Nah, apakah salah ya punya pandangan seperti ini? Menurut gua tidak, jelas ya, tidak salah menurut gua, dan malah sebenarnya lebih baik seperti itu. Jadi milih yang memang benar-benar diajarkan aja. Kalau orang mau ngikutin dia silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jujur gue perokok ya, gue belum bisa mengikuti ajaran beliau ya, tapi gue agak lumayan sering dengerin ceramah beliau ya. Dan karena itulah gue suka sama ceramah-ceramah beliau. Dan selain itu kenapa gue juga suka sama beliau, itu karena yang pertama, coba lu ingat-ingat atau coba lu cari videonya ya. Ustadz Khalid Basalamah, apakah lu pernah lihat beliau itu marah-marah karena beliau difitnah di dalam sebuah video? Apakah lu pernah lihat videonya marah-marah karena beliau difitnah? Tidak kan? Tidak pernah. Yang kedua, apakah pernah lu lihat videonya Ustadz Khalid ini membalas orang-orang atau ulama yang sering fitnah beliau dengan kata-kata yang pedas juga, atau membalas orang-orang tersebut dengan memfitnah mereka juga di dalam suatu video? Apakah lu pernah lihat video Ustadz Khalid ini membalas hal-hal yang menyakitkan yang dilontarkan kepada beliau?
beliau difitnah, apakah lu pernah lihat beliau membalas mereka? Nah, yang ketiga, hal yang paling bikin gue suka cara Ustadz Khalid ini itu adalah gue nggak pernah lihat video Ustadz itu tuh membalas orang-orang yang fitnah beliau itu dengan kata-kata kasar, dengan hinaan, dengan fitnah juga. Itu gue nggak pernah, dan beliau itu malah mendoakan mereka semua. Malah didoakan. Mendoakannya juga bukan mendoakan untuk orang-orang yang fitnah beliau itu masuk neraka, masuk ini atau kena ini, kena itu, tapi enggak. Dia mendoakan supaya orang-orang itu ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, lu mungkin bisa ingat-ingat ya, kebanyakan yang ada di Indonesia, gue banyak lihat ulama-ulama ataupun penceramah kita di Indonesia ini banyak yang hobi marah-marah, banyak yang hobi mencaci, banyak yang hobi menfitnah bahkan. Mereka itu kan ya guru agama ya, kok gitu? Dan mereka juga merasa sok gagah mengatakan hal tersebut, yang padahal itu tuh belum tentu benar. Dan hal yang paling buruknya adalah banyak banget yang terdoktrin dari pikiran mereka itu ke orang-orang yang dengar kata-katanya, sehingga hal tersebut membangunkan emosi kebencian terhadap orang-orang yang mereka hina, seperti Ustadz Khalid Basalamah. Jadi gue memaklumi kenapa orang seperti gue aja ya itu disebut metal wahabi, karena menyukai Ustadz Khalid Basalamah. Karena lu udah terdoktrin. Jadi apakah wahabi itu seperti Ustadz Khalid Basalamah yang tidak pernah marah-marah, yang tidak pernah membalas orang-orang yang telah menghujat beliau, yang telah menghina beliau, malah beliau doakan? Apakah seperti itu yang dinamakan wahabi? Malah orang-orang yang fitnah beliau lah yang mungkin ya yang lagi lupa kalau sebenarnya setan itu tuh berbisik ya, dan tidak teriak-teriak. Jadi hati-hati ya, karena bisa saja yang lu anggap itu benar ternyata salah. Bisa aja yang lu anggap salah ternyata kebenaran. Karena setan itu mempengaruhi manusia itu tidak dengan terang-terangan, berbisik-bisik, bahkan dia bisa menutupi dirinya di dalam sebuah kebenaran. Jadi ini menurut saran gue ya sebagai orang biasa, kalau misal bapak itu lagi emosi, kalau bisa jangan pernah berkata-kata apa-apa dulu di depan publik, apalagi tentang seseorang yang bapak itu tuh sebenarnya nggak tahu beliau itu orangnya seperti apa, dan bapak hanya lihat dari video singkat dan kata-kata orang. Jadi kalau misalnya lagi emosi, sebaiknya redahkan dulu emosinya, redahkan dulu emosi kebenciannya, biar nggak blunder. Soalnya pada akhirnya ya sebuah kebenaran itu akan mendekat kepada orang-orang yang memang benar, dan sebuah kesalahan itu pastinya akan terungkap nantinya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.